Baik, ketemu dengan saya lagi di sesi kedua question and answer ya. Saya mau bicara sedikit. Sebetulnya kalau saya lihat ya, semua pertanyaan ini sudah sebagian besar saya jawab di IGTV saya. Ya, IGTV saya itu banyak sekali pengetahuannya. Jadi kalau bisa coba ya di scroll down agak sabar sedikit ya IGTV tersebut. Itu semua judul-judulnya sudah menjawab semua pertanyaan ini sebetulnya ya. Tetapi pada sesi question and answer ini tidak apa-apa saya ulang lagi. Tetapi untuk ulasan lebih lengkapnya nanti bisa dicek ya di IGTV saya ya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan berikut ya. Apa saja yang mesti dimaksimalkan tiap trimester? Sorry, ini pertanyaan semuanya berhubungan dengan kehamilan ya. Jadi maksudnya apa saja yang mesti dimaksimalkan tiap trimester tuh trimester 1, 2, 3 ya. Untuk per 3 bulan usia kehamilan. Nah, yang mesti dimaksimalkan adalah kondisi badan harus baik tentunya ya. Bagaimana perkembangan bayi pada tiap bulannya itu bisa dicek di IGTV saya yang judulnya 9 bulan yang menakjubkan ya. Itu tentang perkembangan bayi dari bulan ke bulan, apa saja yang harus diantisipasi, semuanya ada di situ. Kemudian pertanyaan berikut, sudah menikah kemudian terkena penyakit radang panggul ya, PID dan kista, dan sehingga perut bawah sakit. Saat ini perut bawahnya sakit. Apakah PID belum sembuh? Jadi mengenai PID ini juga ada IGTV-nya sebetulnya ya. PID atau pelvic inflammatory disease ini adalah penyakit radang panggul ya. Kemudian ditambah lagi ada kista ya. Ini sering membuat perut bawah nyeri. Jadi nyerinya perut bawah tentunya harus dicek ke dokter kandungan ya, minimal USG transvaginal untuk dilihat apakah PID tersebut sudah membentuk kantong nanah ya, kantong nanah di rongga panggul yang kita sebut tubo ovarial abscess. Ini juga ada IGTV-nya ya. Kalau sudah terbentuk tubo ovarial abscess harus dievakuasi ya, operasi ya. Operasi bisa dengan laparoskopi, operasi minimal invasif dengan lubang kecil saja. Kemudian dikeluarkan dulu nanahnya ya, karena kalau sudah terbentuk nanah, antibiotik tidak bisa bekerja lagi, apalagi cuma antibiotik makan ya, antibiotik yang berupa tablet ya. Kalau sudah terjadi tubo ovarial abscess harus operasi, dikeluarkan nanahnya, kemudian antibiotiknya biasanya antibiotik lewat infus ya, antibiotik suntik yang kerjanya lebih cepat, itu baru bisa sembuh. Ya, jadi kalau punya PID dan kista dan belum pernah hamil, segeralah diobati ya, karena penyakit ini sangat merusak anatomi normal organ reproduksi, terutama perlengketan-perlengketan yang ditimbulkannya. Yang kita takutkan sekali lagi perlengketan pada saluran telur. Kalau saluran telur sudah lengket agak sulit untuk pembuahan alami, termasuk inseminasi. Kemudian pertanyaan berikut, apakah kehamilan serotinus sama dengan posterem? Jawabannya sama ya. Kehamilan posterem itu kehamilan yang sudah lewat waktu. Hati-hati dengan kemungkinan terjadinya penurunan air ketuban, perkapuran plasenta ya, dan harus diwaspadai kalau ada penurunan gerak bayi ya. Ibu-ibu hamil kalau hamil sudah merasakan gerakan bayi, setiap hari sudah tahu frekuensi gerakan bayinya karena dirasakan sendiri tiap hari. Nah, itu kalau sampai terjadi penurunan gerak bayi itu berarti ada ancaman terhadap bayinya ya. Minimal sejam sekali bayi harus bergerak. Kalau itu tidak terjadi, segeralah datang ke kamar bersalin ya, emergency untuk ibu-ibu hamil, minta CTG. CTG itu rekam jantung bayi ya, sehingga bisa dilihat apakah bayi di dalam perut ibu masih sejahtera atau tidak. Kemudian pertanyaan berikut, bagaimana urgensinya untuk suplemen dan susu ibu hamil? Nah, biasanya dokter memberikan vitamin-vitamin atau suplemen ini adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi ibu hamil. Terutama sebetulnya pada hamil trimester pertama, di mana ibu mengalami mual muntah dalam kehamilan. Sehingga tidak tercukupi nutrisinya untuk tumbuh kembang janin yang berada di dalam ya. Jadi suplemen ini sebisa mungkin diminum ya. Kalau diberikan oleh dokternya ya harus dikonsumsi. Untuk susu sebetulnya tidak perlu lagi ya. Susu tidak wajib diminum oleh ibu hamil ya. Selama makanannya baik,
vitamin yang diberikan juga dikonsumsi, saya rasa cukup ya, tidak perlu susu lagi. Baik, sekarang kita menginjak pertanyaan tentang endometriosis ya. Maaf ya kalau ini bercampur-campur nih, soalnya banyak sekali. Nah, apakah pola hidup sehat tidak bisa menghambat pertumbuhan adenomyosis? Nah, ini ada IGTV tentang adenomyosis dan endometriosis ya, nanti dicek ya. Nah, endometriosis atau adenomyosis ini adalah penyakit sepanjang usia reproduksi, sekali lagi yang tadi saya bilang, berupa bercak-bercak yang tumbuh ya di rongga panggul. Kalau tumbuhnya di otot rahim jadinya adenomyosis. Kalau tumbuhnya di saluran telur itu juga ada endometriosis tuba namanya ya. Atau tumbuh di indung telur jadinya kista endometriosis ya. Nah, penyakit endometriosis ini sulitnya adalah penyebab pastinya kita tidak tahu apa ya. Jadi faktor etiologi atau penyebabnya kita tidak tahu. Karena biasanya dia terjadi karena multifaktorial, interaksi dari berbagai faktor antara faktor hormonal, genetik dan lingkungan. Lingkungan di sini maksudnya lifestyle ya. Polutan lingkungan yang dikonsumsi atau paparan polutan lingkungan yang hebat, asap rokok, kendaraan bermotor, ya bahan-bahan kimiawi, pestisida, plastik, bisphenol A ya, BPA kita bilangnya yang terdapat di dalam wadah-wadah plastik itu juga berpengaruh terhadap kejadian endometriosis ini. Nah, pola hidup sehat itu hanya salah satu faktor dari 3 faktor tadi tuh. Ya, pola hidup sehat di sini maksudnya hidup seperfect mungkin ya. Jadi semua makanannya organik, bebas dari pestisida dan polutan-polutan lingkungan. Cara masaknya juga baik ya. Oke, bisa menghambat sedikit ya. Tetapi maksud saya begini, ada juga orang yang sudah hidupnya perfect tapi endometriosis tetap jalan terus ya, bisa saja. Karena ada 2 faktor lagi yang tidak bisa kita kontrol, yaitu faktor genetik dan faktor hormonal ya. Yang dari 3 faktor itu yang bisa kita kontrol adalah faktor lingkungan tadi, lifestyle, apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi ya. Tetapi untuk faktor hormonal dan genetik tentunya tidak bisa kita manipulasi. Jadi terlepas dari pola hidup sehat, ya bisa saja, kalau ditanya bisa atau tidak, bisa saja endometriosis akan tetap jalan terus ya. Karena itu kalau punya adenomyosis atau penyakit-penyakit endometriosis dan belum hamil, ya sebaiknya segeralah hamil ya. Atau kalau yang sudah hamil dan sudah tidak ada keinginan untuk fertility lagi, ya dikontrol ya. Kalau tidak mau operasi angkat rahim misalnya untuk adenomyosis, dikontrol, dan kontrolnya harus cukup ketat karena adenomyosis ini kaitannya nanti dengan kanker badan rahim yang tidak ada deteksi dininya. Cek juga ya IGTV dengan tentang kanker endometrium atau kanker badan rahim. Ini satu-satunya kanker ginekologi yang tidak ada deteksi dininya. Oke, pertanyaan berikut, apakah endometriosis bisa sembuh tanpa operasi? Kalau ditanya bisa atau tidak, semua pertanyaan itu jawabannya bisa. Ya, dalam ilmu kedokteran bisa-bisa saja, semua hal bisa terjadi maksudnya, ya. Tetapi tentunya kalau ditanya lagi kansnya berapa persen, ya, sembuh tanpa operasi. Sekali lagi, balik lagi tergantung dari seberapa parah endometriosis saat ditemukan, ya. Kalau sudah membentuk adenomyosis besar atau kista yang besar ya, tentunya ya harus dioperasi dulu, apalagi mau hamil atau mau promil ya, karena keberadaan si endometriosis, ada kista endometriosis atau adenomyosis ini akan mempersulit terjadinya sebuah kehamilan. Jadi endometriosis yang ringan ya, stadium 1-2 misalnya ya, hanya berupa bercak-bercak yang tidak terlalu banyak, ya bisa saja tuh sembuh, bukan sembuh ya, istilahnya tuh bukan sembuh, dia sebetulnya akan stagnan di situ. Selama hormon aktif dia akan stagnan. Jadi progresivitasnya bisa dihambat ya, sembuh sama sekali tidak ya. Dia dormant ibaratnya ya, dia akan stagnan di stadium situ tersebut ya, menunggu nanti hormon sudah tidak aktif lagi, dengan kata lain sampai usia menopause baru dia akan regresi karena ketiadaan hormon. Baik, kemudian pertanyaan berikut, Visen 2 bulan, haidnya flek-flek terus, normal atau tidak? Jadi Visen ini salah satu obat untuk endometriosis ya, isinya sih sebetulnya hormon progesteron juga. Ya, memang kalau pada pemberian obat-obat untuk endometriosis,
bisa tidak mens atau mensnya hanya sedikit ya. Karena memang mens akan dihambat supaya progresivitas si endometriosisnya juga terhambat. Jadi normal saja kalau dalam pengobatan endometriosis mensnya hanya flek-flek saja. Tetapi masalahnya kalau pasiennya mau hamil ya. Kalau mau hamil, obat-obat ini ya tentunya akan menghambat kehamilan. Jadi endometriosis, pasien endometriosis jika ingin hamil keluhannya ya segeralah hamil, masuk promil ya, bukan obat jawabannya. Kemudian kista coklat bisa hamil atau tidak? Ya sekali lagi bisa ya, tetapi sekali lagi kalau tidak bisa dengan program alami nggak hamil-hamil juga, next stepnya berarti harus inseminasi atau bayi tabung. Tetapi sebaiknya kista coklatnya diangkat dulu ya, karena keberadaan kista coklat ini juga mengganggu atau menghambat terjadinya kehamilan. Harus operasi atau tidak untuk endometriosis? Apakah cukup treatment saja? Treatment di sini mungkin maksudnya obat-obatan ya. Jadi sekali lagi tadi jawabannya mirip ya, tergantung pada keparahan endometriosisnya. Ya, pada kista-kista besar, endometriosis besar harus dioperasi dulu ya, karena tentunya akan menghambat untuk kehamilan. Setelah itu segeralah masuk program hamil ya. Untuk pasien yang tidak ada masalah fertility lagi, tidak ingin hamil lagi ya, kalau misalnya punya adenomiosis yang besar berhubungan dengan mens yang banyak, mens nyeri dan juga kejadian kanker badan rahim tadi, ya operasi angkat rahim saja ya. Sekali lagi, operasi angkat rahim by the way tidak membuat menopause dini ya, selama indung telur ada. Itu juga ada IGTV-nya. Mengapa operasi angkat rahim tidak menyebabkan menopause dini? Cek ya IGTV-nya ya. Scroll down agak ke bawah soalnya itu postingan awal. Oke, saya cut dulu. Kita sambung lagi ya. Soalnya sudah hampir 15 menit nih.